Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 angkatan 9 akan memaparkan materi tentang analisis isu global pandemi COVID-19. Apa itu corona? Perlu kalian ketahui bahwa Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang dikenal dengan virus corona, virus yang bisa menular dari manusia ke manusia. Virus ini ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember tahun 2019. Penyakit yang diakibatkan oleh virus ini dikenal dengan COVID-19. Lalu mengenal varian virus corona baru, yaitu virus corona Delta. Virus ini pertama kali ditemukan di India pada Oktober tahun 2020. Sejauh ini varian ini telah merebak di 66 negara, termasuk di kita sendiri di Indonesia. Kita harus lebih waspada terhadap cara penularan virus COVID-19. Cara penularannya yang pertama yaitu melalui udara dengan batuk dan bersin. Kemudian dengan kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan. Kemudian menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya. Kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum mencuci tangan. Cara untuk mencegah penularan COVID-19 dengan 10M. Yang pertama yaitu melakukan kebersihan tangan, yang kedua menggunakan masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, yang kelima mengurangi mobilisasi, yang keenam menjaga sirkulasi, yang ketujuh melakukan kebersihan lingkungan, yang kedelapan meningkatkan daya tahan tubuh, 9 mengganti baju, 10 meningkatkan imun. Jika kita merasa tidak sehat seperti demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, gangguan pernapasan, yang harus dilakukan yaitu datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, ikuti etika batuk dan bersin yang benar, serta tidak menggunakan transportasi massal. Salah satu program pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini yaitu dengan program vaksinasi. Berkaitan dengan hal itu, di sini kami mengangkat 4 isu masalah. Yang pertama yaitu tingginya asumsi masyarakat bahwa COVID-19 hanya rekayasa. Yang kedua adanya varian baru COVID-19. Yang ketiga kurangnya kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Yang keempat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas vaksin COVID-19. Untuk analisis Pentahelix-nya kita menggunakan 4 elemen yaitu pemerintah, masyarakat, media, dan akademisi. Di mana pemerintah telah mengeluarkan Perpres nomor 9 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 sebagai kebijakan untuk menanggulangi persebaran virus COVID-19 agar perekonomian nasional kembali pulih. Yang kedua, elemen masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai vaksin COVID-19 sehingga masyarakat tidak mau divaksin. Yang ketiga, media massa. Kurangnya sosialisasi informasi positif terkait vaksinasi COVID-19 yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi tersebut. Yang keempat, akademisi. Kurangnya penjelasan dan contoh kepada masyarakat akan manfaat vaksinasi guna menekan penyebaran virus COVID-19 dan meningkatkan sistem ketahanan tubuh terhadap paparan COVID-19. Penetapan isu dengan metode APKL yaitu aktual, problematika, kehalayakan, dan layak. Aktual yaitu isu yang sedang terjadi atau dalam proses kejadian sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Problematik yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Kehalayakan yaitu isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian layak yaitu isu yang masuk akal atau logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, dan wewenang dan tanggung jawab. Ini adalah tabel analisis isu dengan metode APKL. Dapat kita lihat dari keempat isu yang memenuhi kriteria APKL semuanya yaitu
kurangnya kepercayaan masyarakat mengenai efektivitas vaksin COVID-19, sehingga memerlukan analisis lebih jauh untuk mengetahui akar masalah dan dicarikan solusinya. Selanjutnya adalah analisis Fishbone. Fishbone analysis atau yang sering juga disebut cause effect diagram merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada dengan melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat seperti kurang. Jika di sini kita lihat bahwa vaksinasi kurang optimal dikarenakan karena poin pemerintah kurang koordinasi lintas sektor, kurang sosialisasi, juga di masyarakat merebak isu yang tidak halal, terus menutup diri tentang kebenaran adanya pandemi COVID-19, mudah terprovokasi dengan informasi yang belum tentu valid. Dari media massa, berita vaksin kurang masif, beredarnya isu negatif tentang vaksin di media. Di kalangan akademisi, yaitu kurangnya bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat. Mungkin ini ya dari analisis Fishbone. Lanjut ke alternatif pemecahan SWOT, di mana S-nya itu strength atau kekuatan. Kebijakan pemerintah menetapkan kesehatan sebagai sektor prioritas dalam penopang perekonomian. Adanya dukungan pemerintah dalam pelaksanaan vaksin COVID-19. Untuk kelemahannya, sosialisasi dan edukasi program vaksinasi masih kurang optimal, dan sebagai masyarakat masih ragu tentang efektivitas dan kehalalan vaksin sehingga menolak program vaksinasi. Peluang atau opportunity pemberian vaksin diberikan secara gratis kepada masyarakat. Adanya keterbukaan mengenai vaksinasi COVID-19 baik dari pemerintah maupun dari tenaga kesehatan. Sebelum didistribusikan, di Indonesia vaksin COVID-19 telah lebih dulu diperiksa dan diteliti oleh para ahli untuk memastikan keamanannya. Dan ancaman atau threat, adanya provokasi kepada masyarakat yang menyebutkan bahwa vaksin tidak aman dan tidak halal. Adanya juga asumsi dari masyarakat bahwa setelah mendapat vaksin masih dapat terpapar COVID-19. Kemudian ini adalah tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu vaksin COVID-19. Alternatif penyelesaiannya yaitu dengan sosialisasi pemahaman tentang vaksin COVID-19. Tahap alternatifnya yaitu penyebaran informasi mengenai vaksin COVID-19 di berbagai media lebih ditingkatkan dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta himbauan yang lebih mengajak untuk vaksin. Kemudian melibatkan lintas sektor serta sistem pemerintahan terkecil seperti RT, RW, dan kepala desa. Hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang vaksin COVID-19 sehingga masyarakat mau divaksin. Pihak yang terkait yaitu pemerintah, akademik, media, dan masyarakat. Untuk analisis pemecahan isu dengan perbandingan SWOT, yaitu rekomendasi SO-nya menggunakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai peluang untuk membuat masyarakat mau divaksin secara gratis. Misalnya, jika masyarakat tidak mau divaksin, maka akan mendapat kesulitan yang berhubungan dengan administratif, seperti kesulitan mendapat BLT, mendaftarkan anak sekolah. Kemudian rekomendasi WO lebih mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi mengenai vaksin COVID-19 yang diberikan secara gratis oleh pemerintah serta mengajak masyarakat untuk vaksin, sembari memberikan contoh bahwa para tokoh agama telah divaksin dan tidak ada efek samping negatif. Kemudian rekomendasi ST menjadikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai kekuatan untuk memberikan sanksi kepada para penebar isu negatif mengenai vaksin COVID-19. Dan untuk rekomendasi WT-nya, sosialisasi dan edukasi vaksinasi COVID-19 dilakukan lebih masif dan lebih gencar agar masyarakat tidak lebih sering mendengar isu negatif vaksin dan mudah terprovokasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.